Oke, terima kasih. Selamat pagi untuk mahasiswa gizi, prodi gizi semester 5 ya. Yang pada kesempatan kali ini kita akan kuliah mengenai tentang farmakologi gangguan saraf ya. Jadi di sini terkait permasalahan-permasalahan penyakit neuro ya, neuron yang berkaitan dengan saraf. Nah, jadi mungkin lebih banyaknya adalah permasalahan-permasalahan penyakit yang berkaitan dengan saraf dan beberapa kemungkinan pemberian vitamin neurotropik ya untuk pemberian saraf untuk vitamin saraf, serta ada beberapa vitamin-vitamin lain ataupun obat-obat yang digunakan pada kasus-kasus penyakit tersebut gitu ya. Oke. Ya, pendahuluan, eee, intinya adalah tubuh kita ini itu tersusun dari, adanya susunan saraf pusat ya. Susunan saraf pusat itu terletak di otak dan susum tulang belakang ya. Nah, lalu kemudian disitulah menyusun juga susunan saraf perifer, yaitu susunan saraf, yang terdiri dari saraf motorik yaitu otot-otot lurik, dan juga susunan saraf otonom yaitu otot-otot polos, jantung, dan kelenjar. Lalu kemudian susunan saraf otonom itulah yang kemudian dibedakan menjadi susunan saraf simpatik dan susunan saraf parasimpatik. Atau sering disebut kalau simpatik sebagai adrenergik, sedangkan untuk yang susunan saraf parasimpatik disebut sebagai kolinergik. Kalau dari pendahuluannya ini atau penjelasannya ini berarti memang sistem saraf itu adalah sistem yang sangat kompleks ya. Bahkan di semua organ yang vital dalam tubuh kita itu ada bekerja saraf tersebut gitu ya. Selain dia memodulasi rangsangan eh, yang utama ya, impuls utama dari tubuh, dia juga memodulasi saraf-saraf lain yang bekerja yang kadang tidak kita sadari seperti otot-otot jantung gitu ya. Itu kan kita nggak sadar kalau dia bergerak gitu ya. Nah, itu adanya peran dari sistem saraf itu. Susunan saraf otonom terdiri atas saraf dan simpul saraf atau disebut dengan ganglia atau ganglion. Susunan saraf otonom atau SSO bekerja menurut aturannya sendiri atau otonom, namanya saja otonom ya. Kalau pernah dengar namanya otonomi, nah otonomi itu adalah singkatan dari ya dia mempunyai otonomi sendiri. Apa artinya? Oh, dia punya kebijakan sendiri. Atau artinya apa? Artinya dia punya bekerja sesuai tidak kita sadari karena bukan menjadi apa yang kita secara langsung kita lakukan seperti itu ya. Terus fungsi SSO atau sistem saraf otonom mengatur secara otomatis keseimbangan fisiologis organisme. Misalnya suhu badan, tekanan, peredaran darah, pernafasan, dan sebagainya. Susunan saraf otonom tersebar luas di seluruh tubuh misalnya seperti lambung, pembuluh darah jantung, usus, kelenjar keringat gitu ya. Jadi karena dia kerjanya otomatis ya, menyeimbangkan fisiologis ya, dari apa namanya, suhu badan, tekanan, peredaran darah itu peran yang tidak kita sadari tapi menjadi penting di dalam diri kita. Nah, untuk saraf otonom sendiri yang tadi bekerja sesuai kehendaknya atau bekerja secara otomatis gitu ya, itu dibedakan menjadi simpatis dan parasimpatis. Nah, pada umumnya kedua susunan saraf ini bekerja antagonis. Bila salah satu sistem menghambat fungsi tertentu, yang lain justru menstimulasi. Contohnya, jadi dia antagonis ya, misalnya seperti perangsangan saraf simpatik pada pembuluh darah arteri. Itu akan menyebabkan vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah. Sedangkan pada saraf kebalikannya atau jadi simpatis dan parasimpatis itu kerjanya biasanya bertolak belakang. Ketika simpatis bekerja, maka parasimpatis akan melakukan bekerja yang lain gitu. Contohnya ini, misalnya dia sedang ada rangsangan simpatis pada pembuluh darah, menyebabkan pembuluh darahnya menyempit, maka rangsangan saraf yang lain yaitu rangsangan saraf parasimpatis akan menyebabkan pelebaran arteri gitu. Jadi makanya kenapa bekerjanya adalah secara menyeimbangkan
kinerja organ maupun kinerja, keseimbangan cairan dalam tubuh kita. Itu perannya dari saraf otonom yang dibagi menjadi simpatis dan parasimpatis. Walaupun keduanya kerjanya adalah antagonis atau bertolak belakang. Nah, ini beberapa contoh ya yang kedua susunan saraf ini bekerja secara antagonis. Bila salah satu sistem menghambat, maka yang lain menjadi menstimulasi. Contohnya adalah pada mata. Pada mata, ketika ada stimulasi secara simpatis ya, maka akan ada pelebaran pupil. Sedangkan pada parasimpatis akan terjadi diperkecil. Pada paru-paru juga sama, seperti kita bernafas ya. Kan kita bernafas kan dada membusung, terus kemudian dada menyempit gitu ya. Nah itu karena ada peran itu tadi saraf ya, yang dia bekerja sebagai vasodilatasi, melebarkan, dan sebagai parasimpatis atau kolinergik yaitu vasokonstriksi. Jantung juga sama, jantung itu tidak selalu, jantung kita itu kontraksinya selalu kuat. Kalau terlalu kuat malah akan berakibat menjadi gagal jantung kan seperti itu. Sehingga adanya perlunya yang memperlemah kondisi jantung yaitu saraf parasimpatis. Lalu pada lambung, lalu pada kandung kemih ya, kandung kemih itu ada yang sifatnya relaksasi, ada yang kontriksi atau menyempit gitu ya. Seperti itu dan yang lain. Jadi intinya efek stimulasinya itu bekerja secara antagonis. Nah, bagaimana sih impuls atau rangsangan ke saraf otonom? Pada saraf otonom, impuls itu disalurkan ke organ tujuan ya. Jadi bagaimana sih rangsangannya itu bekerja, yaitu adanya peran dari efektor, terus kemudian organ atau sebagai organ ujung secara tidak langsung. Nah, saraf otonom di beberapa tempat terkumpul di sel-sel ganglion. Contohnya, sel-sel saraf di luar sistem saraf pusat, di mana terdapat sinaps. Ya, sinaps itu celah di antara dua neuron. Jadi dari sistem saraf pusat ada perannya preganglioner, terus ganglia, terus kemudian akan ada organ ujung atau efektor yang menyalurkan impuls itu tadi secara tidak langsung. Lalu kemudian neuron atau saraf preganglion itu apa? Itu adalah saraf yang meneruskan impuls dari sistem saraf pusat ke ganglia. Lalu kemudian ada neuropostganglioner sebagai saraf antara ganglia dan organ ujung atau efektor. Lalu rangsangan dari sistem saraf pusat dalam bentuk sinaps ya, diteruskan dalam satu neuron ke neuron yang lain melalui saraf satu ke saraf yang lain melalui proses yang namanya, ini penting ini ya, disebut sebagai neurotransmitter. Neurotransmitter itu yang sebagai penghantarnya. Transmit itu kan seperti, ya kita transit atau transmit kemana gitu ya, itu kan artinya dia diantar. Neurotransmitter atau neurohormon yang membawa impuls itu tadi meneruskan dari satu saraf ke tempat sinaps yang lain. Terus ada yang namanya saraf kolinergik ya, atau disebut sebagai parasimpatis. Dia bekerjanya dengan melepaskan neurotransmitter namanya asetilkolin atau ACH. Meliputi semua neuron praganglionik baik dari saraf simpatik maupun saraf parasimpatik. Neuron postganglioner parasimpatis atau kolinergik. ACH atau asetilkolin adalah neurotransmitter yang terdapat pada ujung saraf motorik yang menuju ke otot rangka atau lurik. Sedangkan untuk contoh saraf adrenergik atau simpatis ya, dia bekerja dengan melepaskan neurotransmitter adrenalin atau noradrenalin ya. Dia termasuk neurohormon ya, adrenalin itu ya. Sering kalian misalnya gugup ujian atau wah besok ada OC atau wah besok ada UTS itu ya, terus deg-degan itu karena ada rangsangan saraf juga, impuls yang dikeluarkan oleh hormon yang disebut dengan adrenalin. Nah, meliputi apa saja? Meliputi neuron postganglion dari saraf simpatik. Nah, adrenalin itu diproduksi oleh yang namanya medulla adrenalis yang berada di otak ya, atau disebut sel itu disebut dengan nama korteks. Itu bedanya ya.
Kalau kolinergik atau parasimpatis ya, yang dia adalah lawan antagonis dari simpatis, dia istilahnya lebih banyak ke arah relaksan ya sebenarnya, merelaksasi suatu kerja yang sebelumnya sudah kerjanya berat ya, yang biasanya dilepaskan oleh hormonal tadi adrenalin itu tadi. Nah, terus bagaimana metabolisme neurotransmitter? Untuk menghindari akumulasi neurotransmitter dalam tubuh dan terangsangnya saraf secara kontinu, maka neurotransmitter tersebut diinaktivasi. Nah, asetilkolin itu diuraikan oleh namanya enzim. Jadi setiap hormon neuron itu ya atau neuron hormonal atau neurotransmitter itu memiliki enzim ya sebagai kendaraan ya yang mampu untuk merubah secara hormonal tadi. Kalau asetilkolin dirubah oleh asetilkolinesterase ya menjadi kolin dan asetat ya, atau tidak berefek sebagai neurotransmitter lagi, dipecah istilahnya. Dan untuk noradrenalin dan adrenalin itu akan mengalami demetilasi dalam darah oleh enzim yang namanya COMT atau metil transferase dan deaminasi dalam hati oleh yang namanya MAO, monoamin oksidase. Nah, monoamin oksidase ini sebuah enzim yang bertanggung jawab pada penguraian atau metabolisme neurotransmitter yang lain yang aktif. Contohnya katekolamin, contohnya seperti serotonin dan dopamin. Jadi kalau kalian pernah dengar ya, wah hormon kebahagiaan, apa itu hormon dopamin, serotonin gitu ya. Nah, itu ada peran untuk mengurai secara hormonal di sistem saraf pusat itu ada peran enzim yang namanya MAO, monoamin oksidase. Nah, terus kita masuk ya itu kalau tadi secara pendahuluan atau deskriptif dari sistem saraf yang dimana terdiri dari banyak sekali jenis sistem saraf dengan berbagai macam neurotransmitter ya, yang kemudian dibedakan lagi sampai pembagian terkecilnya sebagai saraf simpatik dan saraf parasimpatik tadi ya. Menggunakan neurohormonal yang sebagai pengantarnya, seperti contohnya adrenalin yang pada simpatik dan asetilkolin pada parasimpatik. Lalu juga ada peran enzim ya, enzim di situ yang berfungsi untuk melakukan penguraian untuk bisa dipecah untuk yang jenis-jenis hormonal yang lain ya, contohnya seperti seperti dopamin dan serotonin ya, atau yang disebut sebagai hormon kebahagiaan. Definisi penyakit saraf ya. Penyakit saraf adalah gangguan atau kelainan atau kerusakan yang terjadi pada sistem saraf manusia sehingga mempengaruhi fungsinya. Sistem saraf adalah sistem penghubung yang sangat kompleks ya, jelas kompleks ya, yang dapat mengirimkan dan menerima informasi dalam jumlah besar secara bersamaan. Dan sistem ini memiliki dua bagian yang paling penting, yang sangat utama sebagai pusatnya ya, sebagai sistem saraf pusatnya, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Serta adanya sistem saraf tepi atau disebut dengan sistem saraf perifer, ya di mana semua elemen saraf yang terdiri dari ganglion dan ujung saraf yang menghubungkan sistem saraf pusat dengan berbagai organ tubuh. Jadi ibaratnya kalau saya mencontohkan adalah ini seperti susunan struktural di setiap jenis organisasi. Ya. Jadi sebenarnya kita bisa belajar dari tubuh, bagaimana tubuh itu memiliki sistem saraf yang pusat atau anggap saja sebagai presidennya misalnya ya, yang bekerja secara adil. Kenapa dia bekerja secara adil? Jadi dia mempertimbangkan intinya adalah sebagai bentuk keseimbangan di dalam tubuh. Makanya tubuh kita ini sebenarnya sudah mengajarkan keadilan bagi kita semua gitu ya. Jadi siapapun bisa belajar dari dirinya sendiri sebenarnya karena keadilan itu sudah hadir bahkan dalam susunan yang terjadi di setiap organ kita yang dipengaruhi oleh sistem penghubung yang disebut dengan sistem saraf.
Jadi sistem saraf, ya saya ulangi lagi, ada pusatnya yaitu otak dan sumsum belakang, kemudian memiliki provinsi-provinsi ya, atau yang dia bekerja pada tepi-tepi atau ujung-ujung yang bekerja di organ-organ yang lain, yang bekerja secara simpatis atau parasimpatis, yang disebut sebagai saraf perifer. Gitu. Jadi ya sama seperti Indonesia, sama seperti organisasi yang dimana kalau hanya ketua saja itu tidak bisa disebut sebagai organisasi. Harus ada anggota-anggota atau koordinator-koordinator yang bertugas untuk membantu kerja dari pusatnya. Sama seperti kehidupan gitu ya. Jadi organisasi itu sebenarnya mungkin dalam zaman dulunya adalah belajar dari tubuh kita sendiri karena tubuh kita itu sudah diatur sedemikian rupa, ada yang mengatur di pusatnya dan kemudian memberikan juga rangsangan-rangsangan ke sistem saraf perifer dan sampai kepada sistem saraf yang berfungsi untuk keseimbangan. Otak, sumsum tulang belakang, dan saraf-saraf ini saling bekerja sama dalam mengatur dan mengkoordinasi seluruh aktivitas tubuh. Bila ada bagian ketiganya yang rusak atau mengalami gangguan, dapat menimbulkan kesulitan bergerak, bicara, menelan, bernafas, atau mempelajari sesuatu. Tak hanya itu, Anda juga bisa mengalami dengan ingatan, panca indera, hingga suasana hati Anda. Karena apa? Karena sistem saraf itu juga mengatur sebenarnya secara fungsional yang lengkap di dalam tubuh kita. Kita ketika mau sistem gerak kita atau motilitas itu juga dipengaruhi oleh rangsangan impuls yang dikirimkan oleh otak. Saya berbicara, Anda mendengarkan, itu supaya juga ada rangsangan di mana memberikan sinyal untuk kita mendengarkan atau kita sambil makan atau sambil minum ya, menelan itu atau mempelajari sesuatu yang baru itu sebenarnya fungsi dari saraf. Dan juga yang selain itu juga yang sifatnya psikis ya, seperti misalnya mengingat ataupun panca indera ataupun suasana hati karena ada hormon tadi yang dipengaruhi sebagai neurohormon seperti adrenalin dan juga ada apa namanya hormonal stres atau juga tadi ada dopamin maupun serotonin ya yang juga bisa dirangsang atau diatur melalui sistem saraf. Nah, penyakit pada sistem saraf itu memang terjadi secara perlahan dan menyebabkan hilangnya fungsi secara bertahap, makanya disebut sebagai degeneratif. Namun memang kondisi ini juga bisa terjadi secara tiba-tiba dan menyebabkan masalah yang mengancam jiwa atau akut. Bahkan kalau dikategorikan ya, silahkan searching, kurang lebih ada 600 jenis penyakit saraf. Tapi memang kalau kita pelajari semua nggak cukup waktunya 2 jam gitu ya. Maka kita harus mempertimbangkan untuk melihat apa namanya yang mayoritas terjadi atau diderita oleh masyarakat. Yang pertama adalah stroke ya. Stroke ini adalah kondisi yang terjadi ketika suplai darah ke bagian otak terganggu atau berkurang, sehingga jaringan otak tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi yang cukup. Kondisi ini menyebabkan sel-sel otak mulai mati dalam beberapa menit. Walaupun ini ada yang sifatnya akut, ada yang sifatnya kronis ya. Kalau akut nanti dia bisa balik lagi karena fungsional tubuh itu harusnya tetap meregenerasi sel ataupun dia berusaha untuk menyeimbangkan keadaan tubuh gitu. Jadi ketika ada kematian atau hipoksia ya, gangguan suplai oksigen ataupun suplai darah ke bagian otak, itu kemudian ada bagian lain yang berusaha untuk melakukan vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah biasanya seperti itu. Yang kedua adalah penyakit Alzheimer. Ya, penyakit Alzheimer juga merupakan penyakit saraf yang kelainan progresif ya. Kejadiannya adalah kelainan progresif yang menyebabkan sel-sel otak merosot atau mati. Penyakit ini merupakan penyebab umum dari yang namanya demensia yang dapat mempengaruhi ingatan, pemikiran, dan perilaku penderita. Ini contoh-contohnya ya. Dan dia termasuk penyakit degeneratif ya, biasanya mohon maaf lansia yang sering mengalami ini. Kok lupa toh saya? Atau mungkin mahasiswa sekarang mungkin ada gitu ya, naruh kunci di mana ya? Padahal udah ada di kantongnya gitu ya. Atau bahkan ada yang baru online, saya mau nyari HP di mana ya? Padahal baru dengerin kuliah saya, misalnya seperti itu. Ya itu joke saja, tapi intinya bahwa kita harus aware ya dalam untuk
terkait dengan penyakit-penyakit saraf dan pentingnya kita untuk, eee, apa, terus berpikir tapi berpikirnya juga tidak selalu dengan kata-kata yang sangat sulit. Kita harus pelan-pelan tetap mempelajari sesuatu, agar, bekerja juga ya terkait dengan saraf bekerja, aliran darah juga bekerja lancar. Nah, simptomnya apa gejalanya? Bingung waktu dan lokasi saya di mana toh, jam berapa ya ini? Terus difficult completing familiar task. Dulu itu sering mengerjakan, tapi kok sekarang udah nggak selesai lagi kalau mengerjakan itu. Misplacing item. Nah ini, wah saya naruh kunci ini biasanya lelaki ini. Besok kalau mbak-mbak di sini jadi ibu-ibu ya, ibu-ibu ketika mbak-mbak itu ataupun wanita itu kalau sudah jadi ibu-ibu itu tiba-tiba dia memiliki ingatan yang sangat kuat terhadap apapun. Bahkan kesalahan sedikit suami saja mungkin, sangat mengetahui gitu ya. Apalagi hal-hal yang kecil gitu ya, mungkin sekarang, "Oh iya ibu saya itu merupakan, pengingat," gitu ya. "Saya naruh kunci di mana aja ibu saya." Nanti juga akan kemungkinan Anda yang akan menghadapi itu gitu ya. "Kuncinya di mana?" Terus, apa namanya, "Sabuknya di mana?" Misalnya, atau, "Tasnya taruh di mana ya?" Gitu. Nah, nanti mungkin kalian karena yang, menata gitu ya, yang terbiasa dengan itu, nah ini juga akan mengalami kemungkinan itu. Nah, eee, terus sulitnya menyelesaikan permasalahan, terus memory loss ya, lupa, aduh nggak inget sama sekali ya gitu. Terus poor judgment, jadi, secara psikis atau mental itu di-judgment bahwa, wah ya kita kecewa dan lain sebagainya gitu ya. Unfounded emotion, bagaimana emosi kita tidak teratur. Terus, withdrawal from social activity ya, di mana menjauh dari kegiatan sosial, nggak mau pokoknya di rumah aja tapi bingung. Terus trouble with image and space, bingung dia dengan gambar, dengan ruang, dan difficult with word, jadi bingung mau kata-kata itu ngomong apa lagi ya, campur-campur, kadang diulang-ulang. Lalu kemudian yang ketiga terkait dengan permasalahan saraf adalah Parkinson. Parkinson ini adanya sel-sel saraf yang tidak menghasilkan cukup dopamin ya, yang dimana itu merupakan bahan kimia atau hormonal yang berperan penting dalam mengontrol otot dan gerakan. Biasanya dengan ada tremor, atau mungkin ini yang sering dulu kalau pernah ada petinju legendaris namanya Muhammad Ali ya, itu wah jago sekali tuh, dan dia termasuk muslim yang, tinju gitu ya, di olahraga tinju, dan dia sangat luar biasa, tapi ternyata di masa tuanya karena mungkin sering mendapatkan pukulan atau cedera di kepala ya, akhirnya dia mengalami Parkinson gitu ya. Dan dia juga menyesali itu gitu ya. Walaupun ya itu sudah menjadi, apa, eee, ya karena dia bekerja di bagian olahraga tinju ya akhirnya dia sudah, akibatnya dia sudah mengetahui itu. Terus ada multiple sclerosis ya, atau disebut sebagai penyakit kronis yang mempengaruhi sel saraf pusat. Kondisi ini ditandai dengan kerusakan pada selaput myelin, yaitu selubung pelindung yang mengelilingi selaput saraf di otak dan sumsum tulang belakang. Nah, ini multiple sclerosis ya, ini juga disebut sebagai, penyakit yang, secara degeneratif gitu juga sering terjadi. Lalu kemudian epilepsi. Epilepsi juga sama, adalah kondisi yang ditandai dengan kejang yang berulang atau kambuhan. Kondisi ini dapat terjadi karena adanya gangguan aktivitas listrik ya. Jadi rangsangan saraf itu ada yang berupa juga impuls, listrik gitu ya di otak. Nah, dengan itu kemudian, adanya kemungkinan resiko untuk, kejadian, epilepsi. Terus Bell palsy ya, adalah kondisi lemah atau lumpuh pada satu sisi wajah secara tiba-tiba. Kondisi ini disebabkan oleh peradangan atau kerusakan adanya saraf di wajah. Biasanya kondisi ini hanya sementara waktu dan bisa pulih dalam jangka waktu tertentu ya. Contohnya seperti ini, dropping of the mouth ya, miring, terus, saraf wajahnya itu seperti kaku, kram gitu, terus, apa, seperti dia nggak bisa, apa namanya, sebagian gitu ya di wajahnya, Bell's palsy. Terus neuropati perifer, nah ini yang sering terjadi ya, di mana penyakit yang akibat kerusakan saraf di luar otak dan sumsum tulang belakang atau saraf tepi. Kondisi ini menyebabkan kelemahan, mati rasa, dan nyeri yang biasanya terjadi di tangan dan kaki, tapi juga dapat mempengaruhi area lain dari tubuh.
Nah, gejala-gejalanya seperti apa untuk penyakit saraf itu? Sakit kepala, yang muncul mendadak dan terus-menerus. Sakit kepala yang berubah atau terasa berbeda dengan jenis sakit kepala umumnya. Mati rasa atau kesemutan ini sering ya, misalnya, oh kok kesemutan ya, itu sebenarnya ada gangguan kontriksi dari si saraf ya sebenarnya, atau mungkin sering disebut sebagai saraf kejepit gitu tadi ya. Itu ditandai biasanya kesemutan. Nah, itu kesemutan terus-menerus berarti ada rangsangan saraf yang terjepit di situ sehingga impuls sarafnya ke situ tidak lancar. Terus pusing atau goyah. Jadi seperti kelistrikan itu, kesemutan itu kan kelistrikannya rangsangannya tidak lancar karena ada penyempitan sehingga dia ada enggak itu disebutkan dengan rasa kesemutan itu. Pusing atau goyah hingga tidak mampu berdiri atau berjalan ini biasanya kalau mempengaruhi sistem saraf pusat. Kelemahan atau kehilangan kekuatan otot, kehilangan penglihatan atau penglihatan ganda, kehilangan memori atau hilang ingatan itu juga termasuk gejala-gejala umum penyakit saraf. Lalu gangguan kemampuan mental, kurangnya koordinasi tubuh, otot kaku, tremor dan kejang, nyeri punggung yang menjalar ke telapak atau jari kaki atau bagian yang lain. Atrofi otot ya, terus cadel, kesulitan bicara atau kesulitan memahami pembicaraan, mual atau muntah yang parah. Apa penyebab penyakit, saraf? Ada faktor keturunan atau genetik. Kedua adalah masalah pasokan darah atau gangguan vaskuler. Yang ketiga adalah cedera atau trauma terutama pada kepala ya, misalnya kecelakaan atau apa, itu juga beresiko untuk terjadinya penyakit saraf. Dan sumsum tulang belakang, cedera tulang belakang. Masalah yang muncul pada saat lahir ini sifatnya kalau dia secara, berdefek ya atau, saat, hasil dari kelahirannya atau kongenital. Atau masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan, depresi, atau psikosis. Terus paparan zat beracun itu juga bisa karena sering sekali zat beracun itu mempengaruhi neurotransmitter atau mempengaruhi enzim. Contohnya, saya contohkan misalnya keracunan pestisida, maka hati-hati ketika kalian mengolah sayuran ya, harus dicuci bersih dan harus dipastikan eh, apa ya dengan air yang bersih juga mencucinya karena untuk pestisida yang masih tertinggal ketika terhirup atau terkonsumsi, maka dia akan menimbulkan eh, mempengaruhi enzim asetilkolinesterase, ya. Jadi, dia akan mempengaruhi kerja dari enzim kolinesterase tadi yang berfungsi sebagai saraf, simpatik ya tadi ya, yang mempengaruhi asetilkolin ketika dia bekerjanya dihambat oleh pestisida tadi yang mempengaruhi enzim asetilkolinesterase, maka kemudian keseimbangan tubuh juga menjadi tidak optimal, maka akan timbul peradangan di mana-mana juga. Terus apalagi penyebab penyakit saraf seperti rusak atau matinya sel saraf yang menyebabkan hilangnya fungsi secara bertahap. Seperti penyakit Parkinson, multiple sclerosis, ALS, penyakit Alzheimer, penyakit Huntington, dan neuropati perifer. Terus infeksi seperti penyakit encephalitis, abses otak atau meningitis itu juga ya disebabkan oleh virus itu juga bisa menyebabkan penyakit saraf. Atau penggunaan obat-obat yang harus dengan resep dan mempengaruhi sistem saraf seperti psikotropika dan narkotika. Atau jaringan sel yang abnormal atau tumor atau sel kanker. Faktor resikonya apa penyakit saraf itu? Usia lanjut jelas bahwa ada efek penuaan juga terhadap sistem saraf ya, terutama pada kelainan degeneratif. Terus riwayat penyakit sistem saraf dalam keluarga, sistem kekebalan yang lemah termasuk pengidap HIV/AIDS. Pola makan yang buruk berisiko menyebabkan kekurangan nutrisi, contohnya vitamin B1 dan B12. Terus konsumsi alkohol, kebiasaan merokok, kelebihan berat badan atau obesitas. Anda bisa mengecek di kalkulator BMI untuk mengetahui apakah berat badannya berlebihan atau tidak. Kurangnya aktivitas fisik termasuk olahraga. Konsumsi obat-obatan tertentu termasuk obatan terlarang karena efeknya narkoba pada otak. Bagaimana gangguan saraf itu didiagnosa dengan beberapa identifikasi laboratorium seperti CT scan untuk melihat bagian tulang, otot, atau organ tubuh lainnya. MRI yang untuk melihat struktur tubuh atau organ Anda secara lebih detail. Elektroensefalografi atau EEG untuk mengukur aktivitas listrik di otak. Atau tes elektrodiagnosis seperti elektromiografi EMG dan studi konduksi saraf untuk mendiagnosa gangguan otot dan neuron motorik. Ada juga menggunakan angiogram, positron emission tomografi, fungsi lumbal atau spinal tap, evok potensial, dan neurosonografi untuk menganalisis aliran darah jika terjadi stroke. Oke, pencegahan penyakit saraf ya. Suara saya masih masuk ya suaranya ya? Saya masih di ruangan kan? Oh, oke. Ya, saya lanjutkanlah sampai selesai dulu.
Pencegahan penyakit saraf, olahraga teratur yang pertama ya, seperti berjalan atau jenis olahraga untuk kesehatan otak lainnya. Berhenti merokok, istirahat yang cukup, dan keempat, tangani kondisi kesehatan yang dapat menurunkan fungsi sistem saraf seperti diabetes atau tekanan darah tinggi. Karena mau nggak mau penyakit-penyakit yang sifatnya silent killer seperti tekanan darah tinggi dan diabetes akan berpengaruh terhadap tekanan darah dan juga akan memicu untuk gangguan saraf ya. Untuk diabetes bisa menyebabkan neurodiabetika ya. Seperti mempengaruhi sel saraf mata atau sel-sel saraf yang berada di seluruh tubuh juga, gitu. Nah, terapkan pola makan yang sehat, seimbang dengan mengurangi lemak serta memperbanyak asupan. Nah, ini vitamin saraf itu vitamin B6, B12, dan asam folat yang untuk, nutrisi otak ya. Terus minum banyak air putih untuk membantu mencegah dehidrasi yang dapat menyebabkan linglung dan masalah memori. Pentingnya juga kita mencegah dehidrasi ya. Hindari mengkonsumsi alkohol atau narkoba obat-obatan sesuai dengan dosis yang direkomendasikan. Lakukan pelindungan diri dengan mencegah pengobatan non-farmakologi. Apa saja? Kita bisa melakukan regulasi pola makan, jelas ya. Mengontrol gula darah untuk cegah neuropati diabetika, karena salah satu pemicu untuk gangguan-gangguan saraf dan ketidakseimbangan tubuh itu karena penyakit yang lain, seperti contohnya diabetes ya. Neurodiabetika adalah salah satu komplikasi diabetes yang cukup sering terjadi dengan gangguan saraf, contohnya adalah di daerah tungkai bawah. Bahkan pada penderita DB, EDM ya, kendalikan gula darah sesuai rekomendasi dengan membatasi konsumsi gula, minuman dengan pemanis tambahan, serta makanan yang tinggi pati atau karbohidrat. Sebaliknya, untuk konsumsi makanan yang tinggi serat seperti biji-bijian, sayuran, buah, produk susu dan olahannya yang rendah lemak serta protein rendah lemak, daging tanpa tulang, dada ayam tanpa kulit, ikan, dan daging kalkun. Nah, untuk mencukupi itu kita juga membutuhkan vitamin B kompleks sebagai neurotropik ya, atau vitamin neuron. Seperti contohnya vitamin B1 yang berfungsi mengubah energi untuk tubuh, terutama untuk otak dan sistem saraf. Vitamin ini didapatkan lewat makanan-makanan juga bisa. Jadi mungkin secara sinergis, selain mengkonsumsi vitamin yang isinya ada vitamin B kompleks, juga bisa konsumsi beberapa makanan ini. Tapi juga dengan anjuran dia tidak ada kontraindikasi dengan makanan yang dia konsumsi. Seperti contohnya daging sapi, kacang-kacangan, biji-bijian, jeruk, kentang, asparagus, dan sebagainya, itu vitamin B1. Untuk vitamin B6 ini adalah baik untuk kesehatan saraf ya. Makanya kalau kalian kesemutan, biasanya pertolongan pertamanya itu selain dia juga bisa di fisioterapi, misalnya kalau ada gangguan otot ya, yang kemudian membuat saraf tersepit misalnya di fisioterapi, tapi juga dia diberikan nutrisi saraf ya. Yang contohnya adalah vitamin B6 itu ya, atau piridoksin. Itu baik untuk kesehatan saraf, yaitu membentuk pembentukan selubung saraf mielin dan transmisi saraf pada otak. Nah, dengan itu kita juga bisa didapatkan dari makanan tuh sumber-sumbernya tuh. Contohnya adalah dari ikan, daging ayam, pisang, wortel, kacang-kacangan, alpukat, tahu, dan masih banyak. Satu lagi yang dibutuhkan adalah vitamin B12 yang fungsinya itu selain tadi dia seperti pelengkap ya. B6 itu adalah pembentukan selubung saraf yang mielin dan transmisinya. Untuk B12 yang perannya adalah pembentukan mielinnya itu. Jadi selubung mielin melindungi serat saraf dan mempengaruhi kecepatan transmisi sinyal. Nah, vitamin yang B12 ini kita bisa dapatkan di beberapa daging-dagingan. Daging, ikan, ayam, telur, serta susu dan produk olahan. Hati-hati terhadap gluten, mungkin ini kalian lebih expert dan lebih tahu ya. Bahkan sekarang ini mungkin banyak sekali penelitian yang mengatakan bahwa gluten itu juga berpengaruh terhadap resiko penyakit autoimun, resiko untuk penyakit-penyakit degeneratif gitu ya. Makanya kandungan-kandungan gluten pada makanan itu diharapkan untuk tidak dikonsumsi secara berlebihan gitu ya. Karena ada beberapa orang yang akhirnya sensitif terhadap kandungan gluten, itu berdasarkan penelitiannya. Zaman dulu nggak ada yang membahas tentang gluten, tapi sekarang ini banyak sekali yang bahas bahwa tidak semua roti, tidak semua makanan yang kita konsumsi itu, misalnya dia rendah karbohidrat, tapi ternyata juga tinggi gluten, itu juga hati-hati. Karena hal ini juga bisa menyebabkan beberapa gejala neurotropik seperti sakit perut, kesemutan, dan gangguan sensasi pada bagian yang terkena, contohnya tangan. Beberapa makanan mengandung gluten, roti, mie, pasta, cake, cracker, biskuit, dan semua jenis yang menggunakan tepung terigu biasanya. Juga harus dihindari karena minuman beralkohol tersebut dibuat dari gandum. Selain makanan dengan label bebas gluten atau gluten free, Anda juga dapat mengkonsumsi kacang-kacangan yang belum diproses, atau telur segar, daging segar, sayur dan buah, serta sebagian besar produk susu.
Tepung terigu atau kalau enggak ya mengganti tepung terigunya itu ya, diganti dengan tepung jagung atau tepung beras, tepung tapioka, tepung kedelai atau tepung bebas gluten lainnya. Nah, untuk terapi farmakologi atau pemberian obatnya apa untuk secara sinergis atau yang bersamaan dengan saran untuk mengkonsumsi makanan, kita bisa menggunakan beberapa obat. Yang pertama adalah tetap biasanya karena pada kasus saraf tersebut itu selain timbul rasa kesemutan juga timbul rasa nyeri atau karena ada peradangan di bagian saraf yang tersebut otot itu misalnya. Sehingga kita konsumsi obat-obat anti nyeri dulu atau anti peradangan dulu untuk meredakan radang di bagian tersebut. Ini contohnya adalah obatnya adalah OAINS ya atau AINS ya, obat antiinflamasi non steroid. Merupakan kelompok obat yang digunakan untuk membantu mengurangi rasa nyeri dan peradangan akibat saraf tersebut. Contohnya seperti ibuprofen, naproxen, asam mefenamat, natrium diklofenak, kalium diklofenak. Nah, itu penting untuk dikonsumsi ketika kita memang mengalami itu kesemutan, sudah dalam langkah lama, dan ternyata timbulnya menjalar dari pinggang ataupun punggung yang bengkak gitu ya. Nah, mungkin bisa dari situ. Nah, terus yang kedua adalah kita bisa mengkonsumsi juga obat anti peradangan yang steroid ya, yang steroid ya. Karena steroid ini yang seperti saya sampaikan ya, dia bisa bekerja di beberapa sel target yang banyak ya, sehingga disebut sebagai obat dewa karena dia bekerja di beberapa mediator-mediator dalam tubuh kita. Tidak hanya mediator nyeri, mediator alergi juga dipengaruhi oleh obat ini. Tapi hati-hati dengan kondisi misalnya pasien dengan diabetes mellitus, tidak dianjurkan konsumsi kortikosteroid karena akan meningkatkan kadar gula dalam tubuh. Nah, obat ini juga diberikan kepada penderita saraf tersebut untuk mengurangi nyeri, dan kortikosteroid tersedia dalam bentuk obat yang diminum atau disuntikkan, contohnya prednison dan prednisolon. Terus yang selanjutnya adalah ini yang terkait dengan untuk meredakan kejang, misalnya kejang-kejang karena epilepsi dan lain sebagainya, kita bisa memberikan anti kejang atau anti konvulsan. Anti konvulsan itu untuk merelaksasi nyeri saraf ataupun kejang yang terjadi itu tadi, memperbaiki impuls atau rangsangan rangsangan yang terjadi di dalam impuls saraf. Nah, ini contohnya adalah obatnya carbamazepin, oxarbazepin, dan lamotrigin. Dengan kita konsumsi obat-obat itu, salah satu obat itu untuk yang kasus-kasus seperti epilepsi misalnya, itu akan terbantu ya dengan untuk mengatasi resiko kejang yang berkelanjutan terkait dengan resiko kerusakan saraf. Terus antidepresan ya, walaupun ini umum ya digunakan oleh pasien gangguan psikologis, biasanya untuk nyeri saraf dokter juga memberikan antidepresan. Contohnya antidepresan yang mempengaruhi beberapa saraf-saraf kolinergik ya. Contohnya adalah serotonin norepinefrin reuptake inhibitor dan juga selektif serotonin reuptake. Jadi dia gunanya adalah menghambat tumbuhnya rangsangan saraf yang terlalu berlebihan sehingga menimbulkan neurohormon yang cukup banyak juga. Dengan dia dihambat ya, seperti adrenalin ya, dia dihambat dengan namanya SNRI ini sehingga nyeri yang terjadi pada saraf juga berkurang gitu ya. Karena norepinefrin atau adrenalin itu menyebabkan kontriksi pada jaringan ya, kontriksi atau penyempitan. Maka kita harus menggunakan obat untuk bisa melakukan dilatasi. Salah satunya adalah dengan pembelian antidepresan ini. Atau psikotropika ya sebenarnya antidepresan itu. Lalu kemudian vitamin neurotropik. Vitamin neurotropik yang biasa dikonsumsi bisa disebut sebagai vitamin B kompleks ya atau B17 campuran dari kok B17 B17 B1 B6 B1 B6 B12 ya B19 sorry. Itu yang sering disingkat atau B kompleks ya itu karena isinya B1 B6 dan B12. Nah, orang dewasa di atas 14 tahun membutuhkan 1,3 mg vitamin B1 setiap harinya. Vitamin B1 membantu sel mengubah karbohidrat, lemak, dan protein menjadi energi. Lalu kemudian energi yang dihasilkan akan menjalankan berbagai aktivitas di dalam tubuh termasuk sel-sel otak dan sistem saraf. Nah, pada vitamin neurotropik, vitamin B1 itu berfungsi sebagai pelindung dan dari kerusakan sekaligus mendukung aktivitas sel saraf. Nah, kekurangan B1 itu bisa menimbulkan gejala-gejala seperti kesemutan, rasa terbakar pada lengan dan kaki, berkurangnya kemampuan refleks, serta tubuh jadi lesu. Lalu kemudian ada vitamin B6 atau piridoksin ya. Vitamin piridoksin ini sebagai vitamin neurotropik juga yang dibutuhkan dalam pembentukan mielin. Mielin adalah selubung pelindung sel saraf yang saya sampaikan tadi yang dapat mempercepat pengiriman sinyal.
Jika mielin rusak, pengantaran sinyal juga akan terhambat dan sel saraf dapat mengalami kerusakan. Nah, kerusakan-kerusakan saraf yang bisa terjadi itu biasanya ditandai dengan contohnya itu kebas, kesemutan, gangguan keseimbangan. Nah, kondisi ini bisa dicegah dengan juga mengkonsumsi secara sinergis ya. Jadi selain konsumsi yang suplemen vitamin B6 atau B kompleks, bisa juga konsumsi beberapa makanan, contohnya seperti salmon, tuna, daging merah, kacang-kacangan, dan pisang. Terus vitamin B12 atau disebut sebagai kobalamin ya. Itu adalah seperti vitamin neurotropik lainnya, kekurangan vitamin B12 dapat menyebabkan kebas serta kesemutan, terutama pada tangan dan kaki. Jika kondisi ini terus berlanjut, kekurangan vitamin B12 dapat bertambah parah dan memicu kerusakan permanen pada sel otak serta sistem saraf. Vitamin B12 biasanya terdapat pada ikan, daging merah, daging ayam, telur, serta susu dan produk turunannya. Dan Anda juga bisa mencukupi kebutuhan vitamin B12 dengan konsumsi suplemen vitamin. Nah, vitamin neurotropik itu ada yang bentuknya injeksi, ada yang bentuknya tablet ya. Biasanya kalau datang ke apa namanya, ke dokter itu biasanya kalau orang tua itu senang tuh injeksi vitamin neurotropik karena langsung kemudian kinerja dari beberapa sarafnya juga akan bekerja lagi, otomatis juga mempengaruhi organnya juga bisa bekerja lebih bagus lagi gitu ya. Sehingga vitamin neurotropik itu memiliki peran yang sangat besar dalam memelihara kesehatan, terutama untuk yang mengalami asupan gangguan pada saraf, bahkan bisa bersifat permanen. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat yang saya sampaikan yang sedikit tadi dan bisa memberikan pencerahan dan pengetahuan terkait dengan gangguan saraf dan beberapa jenis obat yang bisa diberikan atau membantu dalam pemulihan gangguan-gangguan pada saraf. Ya. Oke, kurangnya saya mohon maaf. Terus kemudian saya lanjutkan dengan diskusi, tapi sebelumnya saya menutup rekaman ini dulu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.